Halo sobat sekalian, selamat datang kembali di channel Tutor Science. Di video kali ini, saya akan membahas soal-soal Olimpiade Sains Nasional tingkat kota kabupaten bidang kebumian tahun 2022. Dan kali ini, saya akan membahas soal OSNK kebumian yang memiliki tingkat kesulitan menengah ke atas, atau cenderung berhubungan dengan soal-soal yang memiliki kemampuan analitik ya. Nah, biasanya soal-soal yang membutuhkan kemampuan analitik itu identik dengan soal hitung-hitungan, walaupun tidak selalu ya. Jadi buat sobat-sobat sekalian yang tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti OSNK bidang kebumian, pastikan untuk terus pantau channel ini. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar sobat-sobat tidak ketinggalan informasi seputar OSN, baik bidang kebumian maupun bidang lainnya, dan informasi-informasi lainnya yang bisa bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Oke, kita langsung saja ke soal OSNK kebumian tahun 2022. Soal yang pertama, yang menurut saya ini soal yang membutuhkan kemampuan analitik. Kita lihat soalnya ya. Ini soal astronomi kayaknya. Bayangkan di alam semesta kita ada dua buah batu, masing-masing memiliki massa 5 kg dan terpisah 1 meter serta saling mengorbit satu sama lain. Nah, pertanyaannya, berapakah periode orbit batu itu? Nah, kita tahu ya, konstanta gravitasi G 6,6743 kali 10 pangkat min 11. Meter pangkat 3, kilogram pangkat min 1, second pangkat min 2. Oke, kita lihat di sini. Di sini ada soalnya tentang dua buah batu memiliki massa identik 5 kg dan terpisah jarak 1 meter dan saling mengorbit. Jadi ini sistemnya mirip bintang kembar ya. Oke, biar mudah coba kita gambarkan ya keadaannya. Jadi bintangnya atau batunya ya di soalnya. Jadi dua buah batu ini misalkan ini M1, ini M2. Nah, M1 itu sama dengan M2 5 kg. Nah, dia terpisah di jarak 1 meter. Oke, untuk mempermudah saya buat simbol ya, D. Nah, D ini 1 meter ya. Nah, kita lihat dua buah batu ini saling mengorbit. Berarti antara kedua benda ini dia punya gaya gravitasi. Dia punya gaya gravitasi dan keduanya saling mengorbit. Nah, yang menjadi pusat orbit dari M1 dan M2 adalah pusat massa dari kedua batu ini ya. Nah, kalau kita lihat, pusat massanya pasti ada di antara M1 dan M2. Nah, karena massanya identik, jadi pasti ada di tengah-tengah ya. Oke, jadi kalau misalkan jarak M1 ke pusat massa saya misalkan R1, kemudian jarak dari M2 ke pusat massa itu R2, ya kita sudah tahu ya pasti R1 sama dengan R2. Atau kalaupun untuk sembarang nilai M1 dan M2 pasti akan memenuhi R1 plus R2 itu sama dengan D. Oke. Nah, kita lihat kalau misalkan kedua massa M1 dan M2 bisa mengorbit pusat massa, berarti ada gaya yang menjadi gaya sentripetal, yaitu gaya gravitasi ya. Karena gaya sentripetal inilah yang menyebabkan benda bergerak melingkar. Nah, di kasus ini dia mengorbit dan bentuk orbitnya adalah lingkaran. Jadi pasti ada gaya yang mengarah ke pusat rotasi. Nah, kita lihat di sini. Misalkan ini F1, maka antara M1 dan M2 juga itu punya gaya ya, masing-masing sama besar tapi berlawanan arah ya. F1 dan F2 itu nilainya, ini adalah gaya gravitasi, dia sama dengan G kali M1 kali M2 per jarak antara M1 dan M2, yaitu D kuadrat. Oke, sekarang kita akan menganalisa untuk periode orbitnya. Nah, bagaimana kita analisa gerak per masing-masing benda, baik M1 maupun M2. Coba kita gambarkan ya kejadiannya untuk masing-masing benda. Nah, untuk benda yang pertama, M1, dia mengorbit terhadap pusat massa yang jaraknya R1. Tapi ingat ya, untuk mengorbit dia butuh gaya yang mengarah ke pusat, yang akan menjadi gaya sentripetal, yaitu gaya gravitasi. Ada F1.
Jadi kita tinggal tuliskan persamaan hukum Newton 2 untuk gaya sentripetalnya. Jadi kalau kita tuliskan di sini ya, untuk gaya menurut hukum Newton 2 yaitu sigma F sama dengan M kali A, atau biar mudah ini F sentripetal, A sentripetal. Kita lihat gaya mengarah ke pusat itulah gaya sentripetal. Nah, kita lihat di sini hanya ada satu gaya yaitu F1. Selanjutnya M di sini adalah M1. Nah, untuk percepatan sentripetal, ingat ya sobat-sobat sekalian, bahwa A sentripetal itu kalau misalkan biasanya belajar di sekolah itu V kuadrat per R, maka A sentripetal pun bisa dinyatakan dengan omega kuadrat R. Dengan R itu adalah jarak ke pusat rotasi. Jadi ini sebagai pengingat saja ya. Oke, kita lihat di sini. Karena kita membutuhkan informasi untuk periode. Nah, periode itu biasanya berhubungan dengan omega, kecepatan sudut. Berarti kita tuliskan untuk bentuk percepatan sentripetal yang kedua, yaitu A sentripetal sama dengan omega kuadrat R. Oke, jadi kita tuliskan di sini sama dengan omega kuadrat kali jarak ke pusat rotasinya, yaitu R1. Oke, kita coba jabarkan ya persamaannya. Jadi F1 itu dia sama dengan G kali M1 kali M2 per D kuadrat sama dengan M1 kali omega kuadrat kali R1. Nah, lihat ya, di sini ada M1, kita bisa eliminasi. Maka kita bisa tuliskan juga R1 ini sama dengan G kali M2 per omega kuadrat kali D kuadrat. Oke. Nah, itu untuk persamaan yang berlaku pada benda M1. Sekarang kita kaji untuk benda M2-nya ya. Kurang lebih sama analisanya. Jadi untuk benda M2, dia ini mengorbit pusat masanya ya, pusat massa antara M1 dan M2 yang jaraknya R2, dan yang menariknya itu ada gaya F2 yang besarnya sama dengan F1. Inilah menjadi penyebab dia berotasi ya. Dia akan bergerak berotasi. Jadi kalau kita tuliskan juga untuk hukum Newton 2-nya, sigma F sentripetal sama dengan M kali A sentripetal, maka kita bisa tuliskan yang menjadi gaya sentripetalnya, gaya mengarah ke pusat rotasi adalah gaya gravitasinya, F2. Ini sama dengan M2 kali, sama ya dengan analisa di kasus benda yang pertama. Kita membutuhkan nilai percepatan sentripetal yang mengandung nilai omega biar mudah ditautkan dengan periode. Jadi sama dengan omega kuadrat kali R2. Kita jabarkan ya, F2 nilainya sama dengan F1 G kali M1 kali M2 per D kuadrat sama dengan M2 kali omega kuadrat kali R2. Nah, ini ada nilai M2 ya. Jadi kita bisa tuliskan nilai R2-nya. Nilai R2 itu sama dengan G kali M1 per omega kuadrat kali D kuadrat. Nah, lihat ya, kita sudah dapatkan persamaan untuk nilai R1 dan R2. Nilai R1 dan R2 ini tidak diketahui di soal. Jadi, kita coba masukkan ke variabel yang diketahui di soal. Di soal hanya diketahui massa dan jarak D. Kita lihat ya, untuk R1 dan R2 itu memenuhi R1 tambah R2 itu sama dengan D. Jadi kita kembalikan saja ke persamaannya. Jadi bisa kita tuliskan D sama dengan R1 plus R2. Untuk R1 sudah kita dapatkan tadi, nilainya sama dengan G kali M2 per omega kuadrat kali D kuadrat. Untuk R2 kita sudah dapatkan juga tadi, dia nilainya adalah G kali M1 per omega kuadrat kali D kuadrat. Kita selesaikan persamaan ini ya.
Kita tuliskan bentuknya lebih sederhana, yaitu G kali M1 plus M2 per omega kuadrat kali D kuadrat. Nah, kita kali silang ya nilainya. Maka kita akan dapatkan omega kuadrat kali D pangkat 3 sama dengan G kali M1 plus M2. Atau bisa kita tuliskan omega kuadrat sama dengan G kali M1 plus M2 per D pangkat 3. Nah, kita bisa tuliskan juga ya, untuk omega nilainya sama dengan akar dari G kali M1 plus M2 per D pangkat 3. Nah, kita tahu ya, untuk nilai omega itu hubungannya dengan periode. Omega itu sama dengan 2pi F atau sama dengan 2pi per T. Nah, omega sama dengan 2pi per T. Maka bisa kita tuliskan T sama dengan 2pi per omega. Ya. Jadi periode itu sama dengan 2pi per kecepatan sudutnya. Jadi bisa kita tuliskan periodenya T sama dengan 2pi per nilai omega yang di atas ya. Yaitu akar G kali M1 tambah M2 per D pangkat 3. Atau bisa kita tuliskan D sama dengan 2pi kali akar, kita balikan saja nilainya ya, yaitu D pangkat 3 per G kali M1 plus M2. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan angka-angka yang diketahui di soal. Nah, sudah diketahui di soal ya, bahwa untuk nilai D itu 1 meter, M1 dan M2 itu 5 kg. Semuanya sudah dalam satuan standar internasional. Jadi kita tinggal kalikan seperti biasa. Untuk nilai pi bisa 22/7 atau 3,14. Kita masukkan nilainya, yaitu kita masukkan ya 3,14. Kemudian untuk jaraknya D itu sudah dalam meter, jadi kita bisa tuliskan 1 saja pangkat 3 per nilai dari G, yaitu 6,6743 kali 10 pangkat min 11 dikali dengan jumlah kedua massa M1 tambah M2, yaitu 5 kg tambah 5 kg. Nah, kalau kita ini hitung dengan menggunakan kalkulator, maka kita akan dapatkan nilainya adalah 243.084 second ya, sesuai dengan satuan standar internasionalnya. Nah, di option yang ditanyakan itu dalam hari. Baik option A sampai option E itu dalam hari. Jadi kita konversikan dulu untuk nilai secondnya ini ke dalam hari. Ingat ya, satu hari itu 24 jam, 1 jam itu 3.600 second. Jadi kalau kita mau hitung dia dalam hari, kita tinggal bagikan saja 243.084 ini dibahagi 24 dan dibahagi juga dengan 3.600 atau penyebutnya dikali dengan 3.600. Ini kita dapatkan nilainya hari. Nah, kalau kita hitung dengan kalkulator, maka kita akan dapatkan nilainya adalah 2,81 hari. Kita lihat ya, untuk pilihan 2,81 hari itu ada di option B. Bagaimana sobat-sobat? Bisa dipahami kan? Pastikan untuk terus pantau channel ini biar sobat-sobat bisa mendapatkan informasi yang bisa membantu persiapan, terutama buat adik-adik siswa yang akan mengikuti OSNK Bidang Kebumian. Sampai ketemu di video-video kita selanjutnya dan bye-bye.